Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih udah hadir di acara Jimit aku. Di sini saya akan menyajikan kajian mengenai materi subnetting di pelajaran sistem keamanan jaringan. Sebelumnya saya akan izin share screen ya untuk menampilkan PPT-nya. Baik, di sini saya akan menyajikan kajian mengenai subnetting dari pelajaran sistem keamanan jaringan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Siti Latifah dari kelas 11 SIJA A, dalam mata pelajaran sistem keamanan jaringan. Nah, kita masuk nih ke materinya, yaitu materi subnetting. Apa sih subnetting itu? Nah, jadi subnetting ini adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork. Dengan subnetting ini akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi tidak mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet menjadi network-network kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa digunakan semau kita gitu. Nah, subnetting ini hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas-kelas tertentu seperti IP address kelas A, B, dan juga kelas C. Apa dari kajian itu masih pada bingung? Nah, kalau masih pada bingung, aku punya analogi subnetting yang merupakan analogi jalan dan juga rumah. Nah, jalan bernama Gatot Subroto ini terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai dengan 8. Dengan rumah nomor 8 ini adalah nomor rumah ketua RT. Nah, ketua RT ini memiliki tugas untuk mengumumkan informasi apapun kepada seluruh wilayah di Jalan Gatot Subroto. Nah, dikarenakan oleh suatu keadaan di mana rumah di wilayah itu makin banyak, tentu bakalan menimbulkan keruwetan ataupun kemacetan dalam jalan tersebut. Nah, karena itu kemudian diadakan pengaturan lagi, maka dibuatlah gang-gang kecil sebagai cabang-cabang dari Jalan Gatot Subroto, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Nah, di sini itu udah dibuat nih gang-gang bernama Jalan Gatot Subroto yang lainnya. Ada Jalan Gatot Subroto Gang 1, Jalan Gatot Subroto Gang 2, dan juga Jalan Gatot Subroto Gang 3. Nah, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecah kemacetan, mengefisiensi, dan mengoptimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege atau hak istimewa sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Nih, yang pertama nih, ada analogi Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti nama jalan yang Jalan Gatot Subroto Gang 1, Jalan Gatot Subroto Gang 2, ataupun Jalan Gatot Subroto Gang 3 ini dianalogikan sebagai network address gitu. Dan juga setiap nomor rumah yang terdapat pada gang tersebut adalah dianalogikan sebagai host address. Nah, sedangkan ketua RT diperankan sebagai broadcast address, yaitu bertugas mengirimkan message atau informasi ke semua host atau ke semua rumah yang ada di jalan atau network tersebut. Broadcast ini secara berkesinambungan dikirim ke semua host dalam sebuah network. Saat traffic broadcast mulai mengkonsumsi begitu banyak bandwidth tersedia,
maka administrator perlu mengambil langkah subnetting untuk mereduksi ukuran broadcast domain tersebut. Nah, sehingga diperoleh performansi jaringan yang lebih baik. Nah, dari analogi tersebut, kita dapat terapkan, misalnya tadi kan yang sudah saya bilang, untuk network sendiri adalah jalannya ya, nama jalan ini adalah network address, yaitu di mana 192.168.1.0. Nah, di mana rumah-rumah yang terdapat di dalam gang tersebut ini adalah sebagai host address, yang di mana broadcast address itu terdapat di paling belakang, di yang paling besar gitu broadcast address itu, yang sebagai ketua RT tadi, yang berfungsi sebagai informan kepada semua host yang ada di dalam network. Tuh. Nah, lalu ada alasan utama melakukan subnetting. Kenapa sih kita harus ngelakuin subnetting padahal kan udah ada IP address biasa? Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan utama melakukan subnetting. Nah, yang pertama ini adalah mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Nah, maksudnya gimana penggunaan IP address menjadi efisien itu? Nah, ini tuh tujuan lain dari metode subnetting yang dapat membuat pengguna IP address menjadi lebih irit atau efisien. Dalam sebuah LAN, kita terbiasa menggunakan IP address kelas C yang memiliki jumlah host secara default 254 kan? Nah, namun kita tidak perlu lagi menggunakan blok dengan jumlah blok sebanyak itu. Kenapa? Karena dengan subnetting kita bisa membuatnya lebih kecil sesuai dengan jumlah host yang ada. Jadi bakalan menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, yang kedua ini adalah mengurangi efek broadcast. Efek dari broadcast ini dapat menyebabkan lalu lintas data yang padat dalam sebuah jaringan LAN. Terlebih lagi jika pada jaringan tersebut terdapat banyak host. Dengan subnetting, kita dapat mengecilkan range sebuah blok IP address pada sebuah jaringan. Dengan demikian, pesan broadcast yang dikirim secara otomatis menjadi lebih sedikit sesuai dengan jumlah host yang tersedia. Lalu, yang ketiga ini ada untuk alasan keamanan sesuai dengan pelajaran kita ya, keamanan jaringan. Nah, subnetting ini bisa juga digunakan sebagai untuk alasan keamanan. Hal ini itu biasanya sering diterapkan untuk koneksi PTP atau point to point, baik antara server dengan server maupun server dengan router gitu. Demi keamanan, sangat dianjurkan ya untuk menggunakan subnetting ini untuk menentukan range block pada network address tersebut. Hanya terdiri dari 2 IP address saja kalau misalnya yang server sama router itu tadi. Nah, dengan demikian, komputer atau perangkat jaringan tersebut tidak akan bisa terkoneksi dengan komputer lain, karena IP address yang tersedia hanya 2 IP address saja, jadi tidak bisa diakses sembarang gitu maksudnya. Lalu, ada keuntungan subnetting. Kalau pakai subnetting kita kenapa sih gitu? Nah, jadi kalau kita pakai subnetting ini, kita bakalan mempunyai banyak jaringan. Mempunyai banyak cabang jaringan maksudnya. Nah, lalu yang kedua ini bakalan lebih aman. Kenapa? Karena antara subnet satu dengan yang lainnya tidak dapat berkomunikasi kecuali ditambah router atau gateway, namun masih perlu difilter kembali gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kemungkinan kongesti yang lebih kecil. Lalu ada CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, jadi CIDR ini dicirikan dengan slash gitu sebagai pengenalnya. Nah, apa sih CIDR ini? CIDR ini adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, B, dan juga C. Nah, seperti contohnya, ada 192.168.100.0/24. Nah, /24 ini adalah CIDR. Nah, bisa dilihat juga di tabel yang tertera, nomor misalnya kita lihat nomor 7. Nah, nomor 7 ini dia memakai /26, yang dimana /26 itu berjumlah 64 host, yang dimana pula
subnet masknya itu 255.255.255.192. Oke, next. Metode subnetting. Metode subnetting ini ada dua nih, FLSM atau Fixed Length Subnet Mask dan juga VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Apa sih FLSM? FLSM ini adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang sama. Nah, kalau VLSM ini adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut gitu. Nah, langkah subnetting. Jadi dalam subnetting itu terdapat 7 atribut yang harus dipegang gitu oleh subnetting tersebut. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada network ID. Network ID ini adalah alamat pertama di dalam sebuah subjaringan gitu. Alamat pertama di setiap subjaringan. Lalu ada broadcast IP. Broadcast IP ini adalah alamat terakhir di setiap subjaringan. Kalau tadi di analogi itu seperti IP-nya punya si ketua RT gitu. IP si ketua RT. Nah, itu namanya broadcast IP. Kalau di dalam contoh yang sebelah sini nih, yang warna biru, terdapat broadcast IP-nya 10.0.0.127. Nah, lalu ada first host IP. First host IP ini adalah alamat IP pertama setelah network ID. Jadi tetap ya teman-teman, walaupun namanya first host IP, tapi first IP-nya itu adalah di network ID. Jadi first host IP ini adalah IP setelah network ID gitu. Nah, lalu ada last host IP. Last host IP ini alamat IP sebelum broadcast IP. Sama ya alasannya, maksudnya sama penjelasannya, walaupun dia namanya last host IP, namun dia ini bukanlah IP terakhir, tapi IP terakhir sebelum broadcast IP, karena broadcast IP ini adalah IP paling terakhir gitu. Lalu selanjutnya ada next network. Next network ini adalah network ID di subnetwork selanjutnya. Alamat ataupun bisa juga kalau kalian bingung, ini tuh alamat IP setelah broadcast IP. Setelah broadcast ID. Jadi next network ini seperti namanya adalah jaringan setelahnya ya, maksud kalau dari artinya itu jaringan setelahnya. Nah, jadi misalnya nih ya, kita punya dua jaringan. Nah, jaringan pertama itu broadcast IP-nya tuh udah ketahuan. Nah, si next network itu adalah IP setelah si broadcast IP gitu. Buat jaringan setelahnya itu maksudnya. Nah, untuk nomor 6 itu adalah IP address. IP address kenapa aku namain kuning itu ya, contohnya yang kuning di paling atas yang 10.0.0.x. Nah, jadi IP address itu adalah nomor alamat IP di subnetwork gitu, di sebuah subnetwork itu IP address. Nah, CIDR atau subnet ini yang tadi aku udah jelasin ya. CIDR itu ciri khasnya itu ada slash gitu di sebelah kirinya gitu, di sebelum angkanya. Kalau di dalam PPT seperti yang di garis bawahi warna merah itu adalah CIDR gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Oke, kita buka dulu notepad-nya karena aku di notepad. Kita akan lakukan contoh kasusnya, oke? Nah, aku di sini udah sediain apa namanya soal contoh kasus dari subnetting yang bakalan aku praktekin secara langsung ya di sini. Nah, soalnya adalah kita memiliki proyek membangun sebuah jaringan untuk PC perusahaan di masing-masing bidang dengan ketentuan perusahaan membutuhkan. Ketentuannya itu adalah yang pertama adalah 5 host IT, yang kedua adalah 10 host marketing, yang ketiga adalah 17 host customer service, yaitu aku singkat CS. Yang keempat itu adalah 3 host keuangan,
Dan yang kelima itu adalah 12 host kepala bagian. Dengan IP lokal kita itu adalah 192.168.10.0/25. Aku pakai CIDR/25. Nah, gimana caranya buat nentuin nentuin subnettingnya? Nah, itu kan yang ditanyain itu gunakan teknik subnetting VLSM agar tidak terjadi keborosan IP dan tentukan range IP host masing-masing bidang. Berarti yang ditanyain itu yang pertama host masing-masing bidang itu ada berapa dan juga range-nya ya. Aku bakalan jawab. Kita tulis jawab. Nah, yang pertama itu untuk aku gitu ya, untuk aku pribadi bakalan ngeurutin dulu nih dari yang paling membutuhkan host yang paling besar, biar nanti kita mudah gitu. Yang pertama itu urutkan kita tentukan urutan dari kebutuhan host yang paling besar. Nah, dari soal tadi ya kita udah bisa lihat ada 5 kebutuhan. Berarti yang paling pertama itu adalah bagian CS ya, berarti CS membutuhkan 17 host. 17 host. Nah, yang kedua itu berarti kepala bagian. Kepala bagian itu membutuhkan 12 host di jaringannya. Lalu ada marketing. Marketing ini memerlukan 10 host. Lalu ada IT. IT ini memerlukan 5 host. Dan juga yang terakhir ada bagian keuangan. Memerlukan 3 host dalam jaringannya. Oke, langkah yang kedua ini aku bakalan mulai untuk mencari aku bakal mulai mencari kebutuhan host masing-masing bidang gitu ya. Dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagian CS. Kita tulis lagi, CS ini memerlukan 17 host dalam jaringannya. Yang pertama itu kita harus cari dulu kebutuhan address-nya gitu, jumlah address-nya. Gimana caranya? Caranya adalah 2 pangkat, ini pangkat ya, yang tanda gitu tuh, 2 pangkat X lebih dari sama dengan 17 nih. Jadi penjabarannya itu adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya itu lebih dari sama dengan 17. Nah, kita bakal buat dulu, kalau biasanya disebutnya angka ajaib ya, angka ajaib. Nah, kita bakalan buat dulu angka ajaib, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Nah, angka ajaib ini apa sih maksudnya? Jadi jadi 1 itu adalah 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, dan juga seterusnya sampai 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Iya kan? Nah, lanjut.
2 pangkat berapa yang hasilnya itu lebih dari sama dengan 17. Nah, kan padahal di sini mendekati, kenapa nggak bisa dipakai? Tapi kan ini tuh 16 itu kurang dari 17 ya. Nah, sedangkan untuk menentukan subnetting itu harus lebih dari atau sama dengan 17 gitu, biar nanti pada saat peng IP addressan itu kita nggak kurang gitu. Nah, berarti, maaf ya. Nah, berarti kita itu pakai yang 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat mana? Pangkat 5 lebih dari sama dengan 17. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Salah. Adalah 32. Nah, di sini itu artinya 32 address gitu. Nah, 32 ini disebut dengan jumlah address. Nah, gimana caranya nentuin hostnya? Rumus dari host itu adalah 2 pangkat X dikurangi 2. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 5 itu adalah 32, langsung tulis saja 32 dikurang 2. Sama dengan 30 host. Nah, ini itu adalah jumlah host. Berarti di dalam jaringan CS ini bakalan terdapat 30 host gitu. Nah, lalu dari sini kita mulai bisa menentukan range IP-nya. Range host IP. Range host IP-nya itu kan tadi IP lokalnya itu 192.168.10.0 kan. Nah, berarti 192.168.10.1. Lah, kok titik 1? Berarti gitu ya, Mas. Kalau ada yang nanya. Jadi seperti yang aku tadi bilang kan di kebutuhan atribut subnetting itu, network ID itu kan adalah ID paling pertama. Jadi 192.168.10.0-nya itu dipakai sama net ID gitu. Jadi untuk range IP-nya dimulai dari angka 1 yang di oktet keempatnya. Itu kan ada diketahui ya jumlah hostnya 30, berarti caranya itu nentuin range-nya 1 sampai 30, berarti range host IP-nya itu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.30. Sekarang kita udah ketahuan ya network ID-nya. Aku singkat jadi net ID 192.168.10.0. Sedangkan broadcast-nya, broadcast ID-nya adalah 192.168.10.31. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, 192.168.10.1 itu adalah first host IP. 192.168.10.30 itu adalah last host IP. Sedangkan broadcast-nya itu 192.168.10.31. Nah, udah ini ketahuan yang bagian customer service-nya udah ketahuan ada 30 host dan juga range IP-nya yang ini. Sekarang kita tinggal ngikutin cara yang di atas buat cari yang lainnya. Kepala bagian butuhnya 12 host. Dua pangkat. Nah, kalau 12 ini kita bisa pakai yang ini. 2 pangkat 4 ya. Bisa pakai 2 pangkat 4. Lebih dari sama dengan 12. 2 pangkat 4 ini adalah 16. Jumlah hostnya itu adalah jumlah address.
Jumlah address yaitu 16 dikurangi 2 sama dengan 14 host. Range-nya range host IP-nya kita efisiensikan waktu ya teman-teman. Berarti ini itu 32, ini itu 45. Oh, maaf. 46. Eh, 32 ya ini baru. Nah, udah ketahuan juga ini di bagian kepala bagian range IP-nya itu segini dan juga jumlah hostnya itu adalah 14 host yang dapat dipakai. Kita copy paste aja. Untuk bagian selanjutnya itu adalah bagian marketing. Marketing membutuhkan 10 host. Baik, jika 10 host, maka yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan adalah sama ya seperti yang di atas, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16 jumlah address-nya. Nah, lalu jumlah address dikurangi 2 sama dengan 14 host yang dapat digunakan pada jaringan marketing. 14 host, lalu range host-nya dimulai dari 49 sampai 59, 62. Tuh kan 62. Net ID-nya itu 48, broadcast ID-nya sampai 63. Oke, paste lagi. Untuk mencari IT sekarang, IT memerlukan 5 host. Kalau 5 host berarti kita dapat memakai 2 pangkat 3 ya. Untuk lebih efisien. Dua pangkat 3 itu adalah 8. Nah, jumlah hostnya berarti jumlah address dikurangi 2 sama jumlah address dikurangi 2 sama dengan 6 host yang dapat dipakai. Lalu range host IP-nya itu dapat dimulai dari 65 sampai 70 berarti. Net ID-nya itu adalah 64, itunya 71. Oke, paste lagi. Sekarang yang terakhir untuk keuangan. 3 host. 3 host. Ini yang kelima ya. Kalau 3 host berarti kita dapat memakai 2 pangkat 3.
Kenapa nggak 2 Nur? Kan 2/2 itu 4 ya, walaupun 4 lebih besar dari host, tapi itu kan 4 itu adalah jumlah address. Eh, belum jumlah host. Kan kalau jumlah host itu kan dikurang 2, berarti yang dapat dipakai itu kan 2. Nah, sedangkan 2 itu kurang dari 3 gitu. Jadi kita pakainya yang 2/3. 2/3 itu 8. Jumlah hostnya itu jumlah address dikurangi 2 sama dengan 6 host yang dapat dipakai di dalam jaringan tersebut. Nah, range first host IP-nya itu adalah 73 ya. Last host IP-nya itu berarti 78. Netnya 72, sedangkan broadcast-nya 79. Nah, jadi udah diketahuan range-nya itu segini dan juga jumlah host yang dapat dipakainya itu 6 host. Nah, soal yang ini sudah dapat dipecahkan ya. Ini adalah yang ditanyakannya itu sekali lagi range IP dan juga host masing-masing bidang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman udah mau ikutin Gmeet-nya kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, karena di sini juga saya masih sebagai pelajar dan masih belajar. Untuk lebihnya, semoga teman-teman di sini dapat mengerti atas apa yang saya jelaskan tadi. Barangkali ada pertanyaan, silakan dikeluarkan. Kalau ada yang bertanya, on cam dulu ya. Saya bertanya dulu. Ya, siapa tadi teh? Nurul mau nanya. Oh iya, mangga Almira. Sebelumnya saya Almira Rama Fadila izin bertanya. Ya. Tadi di yang keuntungan subnetting poin 2 ada yang katanya subnetting itu lebih aman karena di antara subnet satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi kecuali ditambah router atau gateway, namun masih perlu difilter. Ya. Nah, maksudnya difilter itu yang kayak gimana? Terus bukannya kalau kita udah menambahkan router dan gateway, si kedua IP-nya itu udah bisa berkomunikasi? Terima kasih. Sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Almira. Maksud dari filtering itu gimana ya? Yang di PPT saya munculkan. Kemana? Nah, di keuntungan ya, lebih aman karena antara subnet satu dengan yang lainnya masih perlu difilter. Nah, maksudnya itu masih perlu difilter itu dari apa namanya? Dari bagian si IP address-nya gitu. Maksudnya difilter ini aku teh ngambil karena kan gak semua IP address dapat digunakan gitu ya. Nah, maksudnya itu di subnetting gitu, Mir. Jadi di filternya itu kayak kita tuh nggak bisa sembarangan pakai IP address walaupun kita udah nge-subnet gini. Kalau gitu ngerti gak? Kejawab gak? Itu sih apa sih? Ngerti. Terus tadi? Kasih. Oke. Ada yang? Nurul Iya. tapi gak pakai seragam. Oh, gak apa-apa deh pakai bebas juga. Kalau audiens mah. Aku mau nanya lah. Oi. Tadi Indah dulu. Tes. Iya. Iya apa yoga? Oh iya ya.
Nggak, dia mau nanya tok aja duluan. Indah dulu ya. Iya, Indah. Gimana? Nurul, kalau kan tadi di metode submitting itu ada dua ya. Ada VLSM sama FL. VLSM, pokoknya gitu. Iya. Dari kedua metode tersebut, metode apa dan kenapa yang menurut Nurul paling baik digunakan gitu? Ya udah Oke. gitu aja. Makasih. Iya, sama-sama. Sebentar ya, izin menulis dulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi metode mana yang lebih baik digunakan dalam subnetting, VLSM atau FLSM? Nah, kalau menurut saya sendiri, metode VLSM-nya lebih baik. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan juga, VLSM itu dapat membagi jaringan lagi agar kan si subnetnya itu bakalan beda gitu. Nah, kenapa lebih baik? Jadi dalam satu jaringan itu kan kalau FLSM itu subnetnya itu sama ya semuanya, mau misalnya ada 3 jaringan ya, kita analogiin 3 jaringan. Misalnya yang tadi CS-nya itu ada 17, yang marketingnya ada 10, yang IT-nya itu ada 5. Nah, kalau di FLSM itu si ketiga jaringan ini tuh bakalan sama subnetnya, dan artinya itu kan kalau sama subnetnya berarti hostnya juga bakalan sama semua kan, bakalan ngambil yang paling besar yaitu di CS di 17. Ngambilnya itu berarti yang 32 ya, yang tadi yang 32. Nah, kalau kita pakai yang 32 di ketiga jaringan ini, yang 17, 10 sama 5, maka kan yang di 10 sama 5 itu bakalan mubazir ini kan, mubazir apa? Host gitu, bakalan terlalu banyak host yang tidak terpakai. Nah, kalau di VLSM bakalan menyesuaikan dengan banyaknya host yang dipakai gitu. Jadi nggak akan terlalu banyak host yang tidak terpakai gitu. Gitu sih. Jadi kalau VLSM itu lebih efisien, sedangkan FLSM itu lebih boros dalam hostnya gitu. Indah. Terjawab. Ya, baik Nurul. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Aku. Oke, Atala sok mangga. Aku nggak on cam ya. Kenapa? On cam atuh. Kan nggak usah pakai kerudung. Pada keuntungan subnetting terdapat kata kongesti. Apa sih kongesti itu? Oke, keuntungan ya. Sebentar. Nah, ini. Keuntungan apa sih kongesti itu ya? Iya. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Atala ya. Jadi kongesti itu adalah kata lain dari penimbunan. Kalau dicari di KBBI, kongesti itu adalah penimbunan. Nah, penimbunan di sini maksudnya adalah penimbunan data ya dalam jaringan. Nah, jadi kenapa kalau subnetting itu kita bakalan kemungkinan kongestinya lebih kecil. Jadi keuntungan melakukan subnetting itu adalah mengurangi lalu lintas jaringan gitu. Nah, jadi data yang berjalan itu gak akan saling bertabrakan atau saling bertimbunan karena macetnya gitu loh. Nah, jadi kalau subnetting itu udah terarahkan gitu. Jadi itu kongesti itu adalah penimbunan data gitu. Apakah terjawab, Atala? Iya, terjawab. Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan Ria. Perkenalkan, saya Ria Chandra dari kelas 11 IJA. Ingin bertanya, kalau misalnya mau bagi IP kelas A, B, C, itu tuh caranya sama atau ada perbedaan? Gimana, maaf? Kalau misalnya mau bagi kelas IP A, B, sama C, nah, itu tuh caranya sama atau ada perbedaan? Oh, ya baik. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ria. Kalau ngebagi kelas A, B, C itu sama apa enggak? Nah, kalau dari
pengetahuan saya, perbedaan ada perbedaan sedikit dari bagian oktetnya ya. Kalau misalnya kita ulang lagi pelajaran di IAS, kan untuk mencari apa namanya, mencari network ID gitu kalau nggak salah, network address, itu kan caranya itu dengan mengendkan si subnet mask dengan IP kita gitu. Nah jadi kalau kalau di kelas A itu yang di-end-kan itu adalah oktet kedua dan juga IP address oktet kedua di-end-kan. Nah, kalau yang B itu subnet mask oktet ketiga sama IP address oktet ketiga di-end-kan. Nah, kalau yang kelas C itu subnet mask yang terakhir yang oktet 4 sama IP address oktet keempat yang di-end-kan gitu. Perbedaannya itu eh, selebihnya mungkin caranya sama ya. Kalau selebihnya mungkin caranya sama. Mungkin kalau ada kesalahan nanti ditulis aja di Gform, takutnya emang belum lengkap penjelasannya. Itu sih Ria kalau dari aku. Dari network address-nya yang caranya beda gitu. Apakah terjawab Ria? Jawab. Terima kasih. Sama-sama. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Nurul, izin bertanya. Iya, Hijri. Kan tadi di alasan utama melakukan subnetting, di poin kedua ada mengurangi efek broadcast. Nah, itu tuh maksudnya gimana, Rul? Belum mengerti. Oke. Efek broadcast ya. Nah, izin menjawab ya dari pertanyaannya Hijri. Jadi, mengurangi efek broadcast gitu. Nah, maaf. Jadi broadcast sendiri itu adalah kan menyampaikan informasi gitu ya dari satu komputer ke semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Nah, jadi broadcast ini maksudnya efek broadcast ini efek yang saling bertabrakan tadi loh. Yang misalnya kalau tanpa subnetting nih ya, tanpa kita membagi-bagi atau memilah-milah, seperti di analogi tadi deh, kita analogiin yang tadi, yang ini. Kan kalau misalnya kita hanya satu gitu, satu jalan doang, nah itu kan otomatis kayak cuman ada satu jalan doang kan buat transportasi dan kendaraannya. Nah, itu kan bakalan menimbulkan keruwetan atau kemacetan, malah nanti takutnya ada yang belok sana belok sini kan jadi ruwet gitu si jaringannya teh, si jalannya teh. Nah, kalau misalnya dengan subnetting ini, si broadcast-nya itu, si ketua RT-nya itu enak gitu buat ngasih ke warganya karena udah tertuju gitu. Oh, ketua RT ini buat ngasih tahu di RT ini aja, ketua RT ini di RT ini aja. Nah, gitu. Jadi broadcast itu dengan adanya broadcast itu maksudnya efek broadcast itu dari situ, dari lalu lintas jaringan tersebut gitu keuntungannya bakalan lebih terarah si broadcastnya gitu gitu ya. Jadi Oh iya, Rul, makasih. Ya. ya sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya. Mangga Regita. Aku mau nanya yang pas di 7 atribut, apa sih? Ini 7 atribut dalam netting. ya boleh. Itu kan yang poin nomor 5-nya teh next network ya. Nah, itu teh next network itu tuh bentuknya teh IP atau kayak gimana? Bentuk next network ya. Jawab. Terus Oh ya, mangga. tapi apa ya? Kalau misalnya itu dalam bentuk IP, kan misalnya kan tadi katanya kalau next network itu kan IP setelah broadcast broadcast address. Nah, kan misalnya teh ada kasus yang kayak tadi host-hostnya ada banyak gitu ya. Nah, terus misalnya teh gimana ya nanyanya? Misalnya teh ke host selanjutnya gitu. Nah, kan si network address-nya teh kan
setelah yang si broadcast address atasnya kan, sebelumnya, sebelumnya. Ngerti nggak sih? Iya, Ya gitu kan? Nah, berarti kalau kayak gitu, network address tuh sama dengan apa? Next network dong kalau kayak gitu. iya. Udah gitu pertanyaannya? Ya. Ya, izin menjawab. Untuk bentuknya dulu ya, tadi kan Regita nanya bentuknya itu ya IP gitu. Bentuk next network itu IP. Nah, kalau untuk next network sama network ID itu sama atau enggak? Iya sama. Kalau si networknya itu ada banyak. Jadi si network yang apa ya, jaringan yang pertama itu dia punya network ID sendiri gitu. Nah, sedangkan jaringan kedua, jaringan ketiga itu next networknya itu udah apa namanya, diwakilkan oleh network ID gitu. Jadi kalau next network itu kan nggak selalu ada ya dalam subnetting. Nah, kalau misalnya ini tuh yang di PPT itu maksudnya kalau ada apa banyak jaringan gitu. Jadi next network itu jaringan setelah network yang pertama gitu. Jadi ya gitu, ngerti gak sih? Atau di unmute dulu tak? Gak kedengar. Oh iya, makasih Nurul. Iya sama-sama Tata. Terima kasih kembali. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Iya ada mangga. sebelumnya maaf gak bisa on cam karena situasi dan kondisi, dan makasih udah diizinin buat nanya. Iya. Jadi kan tadi tuh banyak materi tentang jenis subnetting, ada FLSM dan VLSM. Terus tadi nangkep dari jawaban Nurul tentang pertanyaan Indah juga, ternyata menurut Nurul nih lebih unggul VLSM kan, karena hostnya itu udah ditentuin, terus gak mubazir host lah gitu. Terus kan overthinking ya, anggap aja kayak semua orang juga kalau baca materi ini punya pemahaman yang sama gitu ya sama Nurul, bahwa lebih unggul VLSM gitu dibandingkan FLSM. Nah, kalau suatu saat ya Nurul bekerja gitu di perusahaan, terus Nurul tuh disuruh gitu ya subnetting. Tapi di perusahaan itu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk Nurul subnetting adalah menggunakan jenis FLSM. Sementara paradigma orang-orang tuh lebih menguntungkan kalau pakai VLSM gitu. Menurut Nurul, apa alasan-alasan yang bisa dikemukakan sama Nurul biar orang-orang juga setuju gitu pakai VLSM di perusahaan itu? Pakai FLSM. Kalau kondisinya kayak gitu ya. Oke. Izin menulis dulu ya. Nanti deh. Izin menjawab. Cara aku ngeyakinin gitu ya tadi, Del. Ya gitu alasannya biar orang-orang tuh nerima juga FLSM sebagai salah satu jenis subnetting. Oke. Izin menjawab, kalau kondisinya kayak gitu, dan emang mengharuskan sekali nanti aku di perusahaan untuk memakai FLSM sebagai metode subnettingnya, alasannya itu bakalan nanti aku gimana ya? Alasannya FLSM ini bukannya tidak baik ya, bukannya nggak apa ya, sangat tidak dianjurkan gitu. Tapi FLSM ini hanya saja gimana ya ngomongnya? Keuntungan FLSM dan VLSM ini sebenarnya sama, tapi hanya saja di VLSM ini lebih mengefisiensikan si host. Nah, jadi untuk FLSM sendiri kalian masih bisa digunakan gitu, masih bisa dipakai dan emang nggak apa-apa gitu untuk dipakai di subnetting kalian. Nah, hanya saja ya itu yang tadi aku bilang, FLSM ini bakalan menyamaratakan si subnet atau si CIDR yang kalian punya gitu. Jadi bakalan sama. Nah, FLSM ini bakalan menguntungkan juga kalau si
jumlah host di setiap jaringannya itu emang dekat gitu, emang banyak, bukan banyak, emang dekat gitu. Misalnya kayak yang pertama 30, yang kedua 32, yang ketiga 34 gitu. Itu bakalan menguntungkan buat yang jaringan yang kayak gitu. Gitu sih, Del. Terima kasih Nurul. Sama-sama, Del. Terima kasih kembali. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nanya boleh. Ah iya, Mangga Habib. Ini maaf ya nggak bisa on cam tadi kameranya mati Oke, laptopnya. gak apa-apa. Gini nih, kan yang udah tadi dibahas ya kayak misalnya gimana cara menentukan subnet gitu ya, subnetting, cara menghitung subnetting. Nah itu kan dari konsep-konsepnya atau gambarannya. Nah kira-kira kalau dari Nurul nih tahu nggak nih caranya kita ngebagi subnetting itu gimana caranya kita nerapinnya, kira-kira pakai apa gitu buat diterapin di perangkat itu gitu. Misalnya di switch kita mau nentuin ya subnettingnya gimana. Nah kita tuh buat nentuin atau misalnya nerapin subnetting itu tuh pakai cara apa. Nah kira-kira tahu nggak caranya? Makasih. Sama-sama. Gimana ya? Cara gimana, Bib? Aku gak ngerti. Nggak paham? Nggak. Jadi gini nih. Oke, kan dari apa ya? Sebenarnya kan ini penjelasannya misalnya perhitungan ya, sesuai misalnya CIDR atau misalnya subnetnya ada itunya ya, perhitungan misalnya butuh berapa host. Nah, cuman di sini gimana gitu cara nerapinnya misalnya langsung ke objeknya langsung gitu. Misalnya di switch ini berapa host. Nah, cara buat nerapin di switch itu teh pakai apa? Apa pakai aplikasi atau misalnya pakai apa gitu? Yang sepemahaman aja, kalau misalnya belum tahu ya nggak apa-apa sih gitu. Makasih. Itu menjawab ya. Sepenangkapan aku ya, kalau Habib berarti kan nanyanya kayak implementasinya ya gitu. Kalau sepenangkapan aku mah, sepengetahuan aku mah, dan aku teh baru tahu gitu ya di SMP, yang aku tahu mah, kalau penerapan langsungnya itu kayak lab gitu ya, lab komputer. Nah, misalnya ada berapa host, nah nanti di komputer si adminnya itu kita bakalan, atau di switchnya itu bakalan di-config gitu, di-config di switchnya yang aku tahu mah. Dan juga nanti kan ada kayak komputer admin gitu kan. Nah, yang setahu aku juga, iya bakalan di-config gitu di situ berapa hostnya. Gitu sih, Bib, yang aku tahu. Tapi aku juga belum tahu banyak sih kalau tentang kayak gitu. Oke, sip, makasih. Kasih, Beb. Ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Tidak. Dari aku cukup. Siap. Berarti Aku juga cukup. Oke. Berarti aku udah anggap cukup ya. Dan ya udah cukup. Nah, terima kasih banyak teman-teman semua udah mengeluangkan waktunya selama 1 jam ada di Jimit ini. Mohon maaf, tadi penjelasan akunya emang kurang jelas. Kalau kurang jelas, nah karena aku juga masih belajar. Semoga pemaparan dari aku bisa bisa membantu teman-teman buat subnetting, dan semoga aja emang bermanfaat pemaparannya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, dan jangan lupa juga nanti setelah keluar dari Jimit diisi ya absensinya, ada di kolom chat, udah ada di kolom chat linknya. Terima kasih banyak dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya.